Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, di bawah lindungan-Mu kembali Engkau mempertemukan kami di tempat ini dalam rangka acara sosialisasi peningkatan kepatuhan pelaporan pelaku usaha dan kegiatan penghasil limbah melalui aplikasi Simpel di Kabupaten Sanggau tahun 2023. Kami berdoa dan memohon kepadamu ya Allah, curahkanlah rahmat dan kasih-Mu kepada kami. Ridhoilah acara yang kami laksanakan ini, dan kiranya Engkau jadikan pertemuan kami pada acara ini sebagai pertemuan yang penuh berkah serta membawa nilai-nilai kebajikan dan kemaslahatan bagi kehidupan kami semua. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, kami berharap semoga dengan terselenggaranya acara ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kami semua. Oleh karenanya, semoga dengan hadirnya aplikasi Simpel ini, pelaporan dalam pengelolaan lingkungan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan dan tetap mengacu pada prinsip-prinsip dasar pengelolaan lingkungan yang efektif, efisien, dan tepat sasaran. Ya Allah, Tuhan yang Maha Perkasa, karuniailah kami kekuatan iman dan ketakwaan, kecerdasan dan kejernihan berpikir, kesatuan visi dan misi, agar cita-cita pembangunan Kabupaten Sanggau dapat berlanjut dengan baik dan terarah, sehingga dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna. Ya Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi, telah Engkau ciptakan bumi dan seisinya untuk dikelola dan diambil faedahnya oleh manusia. Oleh karena itu ya Allah, sebagai hamba-Mu yang memiliki pengetahuan yang terbatas, berilah kami petunjuk agar senantiasa secara arif dan bijaksana dapat mengelola segala karunia dan nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami, dan jadikanlah kami sebagai hamba-hamba-Mu yang selalu pandai dan bijak dalam mensyukuri segala nikmat-nikmat-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibas Sa'irin, kami berlindung kepada-Mu dari kelemahan dan kemalasan, dan dari sifat kikir dan kealpaan. Ya Allah, anugerahilah jiwa kami ketakwaan dan kesucian. Engkau adalah sebaik-baik yang mensucikannya. Ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari nafsu yang tidak pernah kenyang, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Ya Allah, terimalah doa kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Bupati yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekda, kemudian para kepala OPD atau yang mewakili, terima kasih sudah hadir. Kemudian para narasumber dari provinsi, Ibu Lasmi, kemudian Profesor Edi, kemudian dari PT Aneka Tambang, Bang Andi, silakan selamat datang ucapkan. Baik, kemudian para undangan dan hadirin peserta kegiatan sosialisasi kegiatan kepatuhan pelaku usaha atau kegiatan penghasil limbah yang kami banggakan. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil kata lino, peraturan kasar kasih kata dibata, untuk nyakio atau yang selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa pada berkat rahmat dan ridhonya kita dapat berkumpul dalam di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat.
untuk mengikuti kegiatan sosialisasi pada pagi hari ini. Kita mendorong pelaporan secara elektronik dari penghasil limbah yang dihasilkan oleh para pelaku usaha ini. Perlu diadakan kegiatan seperti ini dalam rangka mendorong pelaku usaha untuk satu mewujudkan dan mengimplementasi peraturan yang telah diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk kegiatan ini sumber biaya berada pada anggaran pemerintah Kabupaten Sanjo dalam perubahan anggaran tahun 2023 program pengendalian bahan berbahaya dan beracun dan limbah berbahaya dan beracun. Kegiatan penyimpanan sementara B3 sub kegiatan verifikasi lapangan untuk memastikan kebutuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan, dan pada kesempatan yang berbahagia ini mohon kiranya Bapak Bupati berkenan dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekda untuk membuka kegiatan ini. Semoga apa yang kita berbuat pada hari ini merupakan awal langkah yang positif dalam pengelolaan dan pembangunan lingkungan hidup, terutama di Kabupaten Sanjo. Tak lupa kami atas nama dinas juga menyampaikan ucapan terima kasih atas support yang diberikan oleh Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, dan Bapak Sekda yang dalam hal ini juga selalu mentor kami untuk melakukan PKM di bulan ini, serta seluruh perangkat daerah yang mendukung baik langsung maupun tidak langsung dalam hal keberhasilan kegiatan. Atas nama panitia kegiatan ini saya mewakili, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan. Terima kasih, mohon maaf sekali lagi. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Katalino, Bacrosi Kasaruka, Basika dari Banda. Tumasio Bapak. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita. Baik, kita berikan kepada salah yang kami calonkan kepala dinas lingkungan hidup Kabupaten Sanjo. Adil Katalino, Bacrosi Kasaruka, Basika kepada dukungan dari kawan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Akhirnya berbahagia yang saya hormati Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, ini yang saya hormati pakar bersama timnya, yang saya hormati Kepala OPD di Lingkungan Kepala Santo dan Wakili yang saya hormati pimpinan perusahaan, pelaku usaha, para peserta kegiatan yang berbahagia. Tentu kami sampaikan salam dari Pak Bupati, Pak Bupati, karena beliau berdua ada kegiatan yang sama di tempat yang lain, dalam rangka sosialisasi untuk peningkatan kemampuan pelaporan pelaku usaha kegiatan penghasil limbah melalui aplikasi. Bersyukur kita pada kondisi saat ini sehat walafiat, kalimat rahmat dan perkenannya, sehingga kita semuanya bisa kumpul. Dan perlu saya sampaikan, memang kegiatan sosialisasi ini selain menjadi tupoksinya Dinas Lingkungan, nah ini kegiatan yang mungkin belum pernah kali bagus ya, dalam rangka kita memaksimalkan dan melakukan kepatuhan pelaporan pelaku usaha dalam rangka kegiatan untuk kegiatan penghasil limbah. Di samping tentu sekalian, karena ini ada logonya, ada benda, yang ada beberapa logo. Tugas Pak Kadi sini ada memang pengendalian limbah yang menjadi indikator kinerja utamanya beliau.
Dan untuk memaksimalkan itu, beliau tentu mempunyai atau para dinas mengambil langkah strategi. Strateginya nanti tentu menjadi bagian yang baik dinas kerjakan untuk meraih indikator kinerja utamanya dinas dan Pemda Santo, karena okupasi kita ini adalah mempunyai visi-misi Santo maju ke depan. Salah satu visinya adalah pembangunan yang berkesinambungan, tentunya kontrol terhadap sustainable, menyangkut kesinambungan pembangunan itu. Di dalamnya adalah pengendalian dramatik. Mengapa ini dilakukan sosialisasi? Karena beliau ini saat ini menjadi peserta diklat pimpinan tinggi Pratama TKN 2 dari LAN di Surabaya. Semua peserta ini sudah melakukan strategi yang dituangkan dalam bentuk instrumennya melalui aplikasi. Strateginya merupakan suatu inovasi, dan Pak Agus ini adalah dari peserta kami 4 ini yang terakhir. Minggu lalu 3 peserta sudah melakukan sosialisasi sekaligus launching aplikasi. Beliau ini tidak menggunakan aplikasi sebagai instrumen untuk menjalankan strategi beliau tadi dengan aplikasi yang baru, tetapi aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Lingkungan. Aplikasi ini sebagai instrumen untuk meraih bagaimana monitoring pengendalian terhadap kegiatan penghasil limbah. Tentu perusahaan namanya limbah dalam aspek manajemen risiko itu tentu harus juga menjadi pertimbangan-pertimbangan dan menjadi suatu pilihan bagi para dinas dan Pemda Santo. Perizinan untuk industri itu saat ini dilakukan secara online menjadi kewenangan Kementerian Produksi dan Pusat. Tetapi tugas kita di sini adalah monitoring, evaluasi, dan memberi feedback laporan. Laporan itu tidak sekedar laporan, tentu menjadi bagian manajemen risiko tadi. Perusahaan dalam rangka dalam menghasil limbah, kalau laporannya bagus, analisis evaluasi dari dinas lingkungan daerah juga bagus, artinya outputnya bisa terukur dengan tentu seminimal mungkin terjadinya risiko tadi. Tentu akan juga menjaga kesinambungan investasi itu sendiri sekaligus pembangunan di wilayah kita juga. Karena ini sosialisasi ini sangat penting, dan kemudian hasilnya tentunya selain untuk memenuhi pemenuhan beliau dalam rangka diklat, tapi itu menjadi bagian dari indikator kinerja utama beliau, dan secara rutin Pemda melalui dinas itu juga akan memberikan respon dan feedback laporan terhadap pengolahan penghasil limbah itu. Dari daerah kita yang akhirnya terjadi dinamika masalah di wilayah tertentu yang ini menyangkut emas. Pemda selalu menyikapi pihak ini tidak menyikapi yang kita lakukan. Pemda melalui Bupati, melalui ASN 2, bagian perekonomian bersama dengan dinas lingkungan sebenarnya sudah merespon, memberikan masukan kepada pemberi izin, karena dalam proses-proses ini, dalam proses-proses yang ada ini tentunya didasarkan pada juga laporan-laporan itu untuk tindakan berikutnya. Saya menggarisbawahi bahwa laporan ini bukan hanya sekedar lapor, tapi kembali lagi penekanan kita adalah bagi perusahaan tentu di dalam manajemen risiko perusahaan. Ya, bagi kita pemerintah daerah juga manajemen risiko dari sisi perencanaan kesinambungan pembangunan. Karena lingkungan ini menjadi bagian komponen yang menentukan. Saya lanjutkan dalam ini
Pelaporan pelaksanaan RKR, RPR, tentu saja kita wajib AMDA dan UKR, UPR atau dokumen yang dipersamakan lainnya merupakan kewajiban pemakaran usaha atau kegiatan. Penyusunan laporan didasarkan pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 2005 tentang pedoman penyusunan laporan pelaksanaan RKR, PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pemegang izin lingkungan berkewajiban membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan kepada Menteri atau Bupati Wali Kota. Jadi untuk sekalian, pelaporan itu adalah kewajiban sesuai dengan PP, sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup bagi perusahaan. Sahabat sekalian bisa lihat aturan itu regulasinya itu menjadi suatu kewajiban. Kepala dinas mengevaluasi saat ini kita belum bekerja maksimal, belum ada laporan maksimal ya Bapak ya. Sehingga strategi sebagai kepala dinas dengan menggunakan simpel, dengan menggunakan langkah-langkah ya bagaimana supaya lapor Bapak Ibu sekalian. Kalau di Sando ini dari perkebunan ada beberapa investasi mungkin 40 lebih, dari pertambangan yang perizinannya sekarang dialih provinsi dan pusat ada beberapa yang mungkin kalau terakhir karena saya memegang SDM tahun 2017 itu kurang lebih itu 13 verifikasi kita bisa mapping perusahaan-perusahaan itu, dan paling tidak dari laporan ini menjadi bagian kewajiban dari kepatuhan dalam menyampaikan laporan ini merupakan salah satu cara untuk menilai pelaku usaha. Namun demikian dirasakan masih kurangnya kepatuhan pelaku usaha menyampaikan laporan melalui aplikasi yang sudah diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Ya, kepatuhan ini merupakan hal yang menarik mengingat kemudahan usaha harus dibarengi dengan ketatnya item atau instrumen pengurangan dampak negatif dari kegiatan usaha. Dalam manajemen risiko itu satu pilihan, tapi bagaimana seminimal mungkin saya sudah mempunyai satu langkah-langkah strategisnya. Secara faktual menyampaikan pelaporan pengelolaan lingkungan hidup melalui aplikasi masih dirasakan masih kurang untuk berbagai kepentingan yang bermanfaat bagi masyarakat. Salah satunya adalah pelaporan dokumen kepada pemerintah yang sebelumnya merupakan dokumen fisik dan kopi menjadi pelaporan secara elektronik. Tentu sekalian,